Dan malam hari ini di kesempatan yang indah ini, kita akan belajar bersama kembali untuk mengenal pribadi Tuhan Yesus Kristus. Di pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang Yesus adalah Immanuel. Dan di pertemuan di Senin yang lalu kita belajar tentang Yesus adalah bintang timur. Dan pada kesempatan hari ini kita kembali akan mengenal pribadi Yesus mulai dari kitab Matius hingga Wahyu. Kita masuk di seri yang ketiga, masih tetap dalam kitab Matius. Dan hari ini kita akan mengenal pribadi Yesus sebagai penyembuh. Hari ini kita akan kembali belajar bersama untuk mengenal pribadi Yesus yang adalah penyembuh. Saya ingin mengajak setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang menyaksikan program acara ini, sama-sama kita katakan, Yesus adalah penyembuh hidupku. Saya yakin yang ada di seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke bisa lebih dahsyat lagi. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus adalah penyembuh hidup saya. Dan sekarang saya ingin mengajak buat teman-teman yang ada di Brunei Darussalam, di seluruh negara Malaysia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu wilayah-wilayah besarnya, Timor Leste, Amerika, sama-sama katakan dengan saya, Yesus adalah penyembuh hidup saya. Yesus adalah penyembuh hidup saudara dan saya. Bukan saja Yesus menyembuhkan fisik kita yang sakit, bukan saja Yesus memulihkan dan menyembuhkan tubuh kita, tetapi Tuhan Yesus akan menyembuhkan jiwa dan roh kita pada malam hari ini. Kita akan mengerti dan kita akan mengenal bersama bahwa Yesus Kristus adalah pribadi yang dapat menyembuhkan umat manusia. Nah, saya ingin mengajak setiap kita untuk memperhatikan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius pasalnya yang ke-8, mulai dari ayat ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dalam mengikuti program acara ini menyiapkan catatannya, menyiapkan pena, menyiapkan buku untuk mencatat setiap seri khotbah Yesus adalah penyembuh khusus pada hari ini. Dan Senin depan kita akan terus belajar tentang pribadi-pribadi Yesus, sehingga saudara juga mengenal pribadi Yesus secara sempurna. Dikatakan demikian dalam Injil Matius pasal ke-8 ayat 14 sampai 15. Setelah tiba di rumah Petrus, Yesus melihat ibu mertua Petrus sedang terbaring dan menderita demam. Yesus menjamah tangannya dan sembuhlah demamnya. Kemudian ia bangun dan melayani mereka. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jika kita berbicara tentang pribadi Yesus Kristus, maka kita tidak bisa memisahkan dirinya dari yang namanya pengajaran dan juga kuasa. Sekali lagi saya ingin mengulangi statement atau firman Tuhan yang saya sampaikan kepada jemaat Tuhan yang menyaksikan program acara ini dimanapun Anda berada. Jika saudara dan saya sedang membicarakan pribadi Yesus, maka kita tidak bisa memisahkan dirinya, kita tidak bisa memisahkan pribadi Yesus dari yang namanya pengajaran dan juga kuasa. Karena dimanapun Yesus berada, Dia selalu mengajar umat, Dia selalu juga membuat tanda-tanda heran. Dimanapun Yesus berada, ketika Yesus berada di Kapernaum, ketika Yesus berada di Bethesda, ketika Yesus berada di kota-kota lain di Yerusalem, Dia selalu mengajar. Dia mengajar Injil kerajaan, Dia mengajar Injil anugerah, bahkan Dia mengajar tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tetapi bukan hanya Dia mengajar firman Tuhan, saudara dan saya tidak boleh lupa di mana Yesus berada, di sana ada kesembuhan, di sana ada mujizat, di sana ada kuasa yang dinyatakan. Oleh karena itu, maafkan saya sebagai rekan di dalam satu ladang Tuhan, saya hanya ingin mengingatkan gereja-gereja Tuhan, pendeta-pendeta, gembala-gembala jemaat, tanpa mengurangi rasa hormat saya. Saya hanya mengingatkan kembali apa yang firman Tuhan catat dan katakan, bahwa dimanapun Yesus berada, Yesus
yang pertama, dia mengajar. Dia mengajar firman Bapanya di sorga. Dia mengajar tentang kebenaran. Dia mengajar tentang kasih. Dia mengajar tentang pengampunan. Dia mengajarkan tentang akhlak yang benar, saudara. Tetapi bukan hanya dia mengajar, saudara dan saya tidak boleh lupa bahwa ketika ada seorang yang buta bernama Bartimeus, maka Bartimeus disembuhkan ketika itu. Ketika ada perempuan yang sedang mengalami pendarahan 12 tahun menjamah ujung jumba Yesus, dia mengalami kesembuhan. Bahkan mertua Petrus mengalami kesembuhan ketika Yesus menjamahnya. Jadi gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala jemaat, pendeta-pendeta, fokuslah dengan firman Tuhan. Jangan menyerang mereka yang hanya pelayanan mujizat. Karena memang mujizat diperintahkan oleh Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan hanya mereka disuruh Yesus untuk mengajar tentang kebenaran firman, mengajar tentang Injil keselamatan, mengajar tentang Injil anugerah, tetapi mereka juga disertai oleh kuasa Roh Kudus. Artinya mereka disertai oleh kuasa. Jadi kita sebagai pemimpin agama, pemimpin umat, tidak boleh saling menyerang, saling menjelekan, saling menjatuhkan. Apa tuh gereja A? Cuman pengajaran tidak ada kuasa. Apa tuh gereja B? Cuman kuasa, mujizat kesembuhan, tidak ada pengajaran. Tetapi malam hari ini saudara dan saya diingatkan dan diajar oleh Tuhan, gereja harus berjalan seimbang antara pengajaran dengan kuasa. Karena itulah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena dimanapun Yesus berada, Yesus mengajar dan Yesus disertai dengan kuasa dan tanda-tanda heran. Buat setiap umat Tuhan yang menyaksikan program acara ini, kalau engkau menghina gereja yang mengadakan mujizat, engkau jahat di mata Tuhan. Sebaliknya juga buat mereka-mereka yang beraliran mujizat, yang merendahkan gereja-gereja yang mengajar firman Tuhan, apaan itu ngajar aja sesat, saudara juga jahat di mata Tuhan. Ingat, hidup ini adalah anugerah. Kalau kita bisa melayani, kalau kita bisa dipercayakan menjadi gembala jemaat di satu gereja, kalau kita boleh dipercayakan untuk menjadi penginjil hebat di banyak negara, di banyak bangsa, di banyak jutaan umat manusia, itu karena anugerah Tuhan. Mari kita fokus dengan apa yang Tuhan Yesus percayakan. Kalau gereja kita dipercayakan untuk mengajar, mengajarlah dengan benar. Kalau gereja kita dipercayakan oleh Tuhan untuk menyatakan kuasa mujizat dan tanda-tanda heran, nyatakanlah dengan benar. Karena Rasul Paulus mengatakan ada orang yang melayani Yesus hanya untuk perut dan kepentingannya saja. Tetapi kiranya malam hari ini, siapapun yang menyaksikan acara dan program ini, mari kita layani Yesus hanya untuk kemuliaan-Nya, bukan untuk kepentingan yang lain, bukan untuk saya kaya, saya terkenal, saya famous, saya punya uang banyak, saya dikenal banyak orang, saya disungkani. Berhenti saudara, ini sudah akhir zaman, Tuhan sudah mau datang. Sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang meninggalkan dunia ini, kembali ke rumah Bapa di surga dengan berbagai cara dan berbagai rupa cara kematiannya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, dimanapun Yesus berada selalu ada mujizat, dimanapun Yesus berada selalu ada kesembuhan. Tetapi jangan lupa, sebelum mujizat dan kesembuhan dinyatakan, Yesus mengajar mereka, mengajar firman Bapa di sorga, mengajar tentang kerajaan sorga, mengajar tentang Injil kasih karunia, Injil anugerah, Injil kerajaan. Mari anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, mari bersatu. Yang mengajar juga datang dari Tuhan, yang menyatakan kuasa dan mujizat juga datang dari Tuhan. Pastor Verona itu kerjanya cuma mendoakan orang sakit, karena memang itu yang diperintahkan Yesus. Pergi sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta. Itu perintah Yesus untuk saya dan juga untuk saudara. Tetapi jangan lupa ajaran Yesus. Kita harus mengajar kasih Yesus. Kita harus mengajar orang lain tentang pengampunan. Kita harus mengajar orang lain untuk hidup di dalam kebenaran. Dan kita harus hidup dan belajar tentang kasih dan anugerah Tuhan. Bapak Ibu, sebagai orang percaya, maka saudara dan saya perlu mengetahui dan menyadari bahwa yang namanya dokter hanya bisa mengobati, tetapi tidak dapat menyembuhkan. Minta maaf tanpa saya mengurangi rasa hormat kepada tim medis dan dokter-dokter lainnya. Dokter dipercayakan Tuhan lewat negara
hanya untuk mengobati pasien-pasien yang sedang sakit, tetapi dokter tidak bisa menyembuhkan kanker, tumor, kista, lumpuh, buta, tuli, benjolan, usus buntu, batu ginjal, batu empedu. Dokter gak bisa menyembuhkan. Dokter hanya dipercayakan oleh Tuhan lewat negara, secara resmi, secara hukum, untuk menjadi tempat berobat. Dokter hanya bisa mengobati, tetapi tidak bisa menyembuhkan. Pun begitu sebaliknya, pendeta, gembala jemaat, pastor, penginjil, kami hanya bisa mendoakan. Kami hanya bisa mendoakan, tidak bisa juga membuat kesembuhan dan mujizat. Gak bisa. Pak, ini ada di satu negara, pastor ini yang cukup terkenal bisa menyembuhkan. Bukan. Dia hanya alat di tangan Yesus untuk menyatakan kuasa, kesembuhan dan mujizatnya. Pastor Verona gak bisa menyembuhkan orang, saya hanya bisa mendoakan. Ada 1100 mujizat di Instagram yang Tuhan suruh saya buat, namanya Jesus Counseling Center. Itu isinya 1100 kesembuhan, 1100 mujizat. Saya yang membuat, bukan saudara. Saya hanya dipercaya dan dipakai di tangan Tuhan untuk menyatakan kuasa, mujizat dan tanda-tanda heran. Kami para rohaniawan, para pendeta, para gembala, para penginjil, pelayan Tuhan tidak bisa menyembuhkan, hanya mendoakan. Dokter hanya mengobati, pendeta hanya mendoakan, tidak bisa menyembuhkan. Nah, saudara, kalau seperti itu, siapa yang dapat menyembuhkan manusia dari sakit penyakitnya? Siapa yang bisa memulihkan manusia dari sakit penyakitnya? Kalau saudara tanya saya akan jawab seperti ini. Ada dua, saudara. Yang pertama, iblis bisa menyembuhkan. Iblis bisa membuat mujizat. Tetapi iblis tidak pernah bekerja gratisan. Garis bawahi. Soleh kanan kirinya yang sedang nonton live ini, program ini, Tupa denger, Mama denger, Tude denger, Cici denger, Koko denger, Kungkung denger, Oma denger. Iblis bisa buat mujizat, iblis bisa menyembuhkan, tetapi tidak gratis. Ujungnya iblis akan meminta tumbal. Ujungnya iblis akan menghadirkan kutuk dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam keturunan kita. Ujungnya iblis akan menghadirkan kebinasaan untuk kehidupan saudara dan juga kehidupan saya. Oleh karenanya, saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang bisa menyembuhkan manusia, yang pertama iblis. Kalau saudara sakit lumpuh, saudara bisa pergi ke gunung, saudara pulang bisa berjalan. Kok bisa, Pak? Karena iblis punya kuasa. Tetapi kuasanya tidak gratis. Hari ini kau boleh berjalan, tetapi 3-4 bulan kemudian engkau akan mati tertabrak. Itu akan jauh lebih parah. Karena memang cara kerja setan, cara kerja iblis adalah dia memberi kenikmatan di depannya, tetapi memberi kesengsaraan dan kebinasaan serta kutukan kekal di akhir kehidupan kita. Dan pribadi kedua yang bisa membawa kesembuhan, mujizat serta pemulihan tanpa harus embel-embel adalah pribadi Yesus Kristus yang akan kita pelajari malam hari ini. Yesus adalah pribadi yang dapat menyembuhkan, dapat memulihkan, dapat memerdekakan, bahkan dapat membuat mujizat bagi kehidupanmu dan kehidupanku, bagi rumah tanggamu dan rumah tanggaku, bagi keluargamu dan keluargaku, bagi sekolahmu dan juga sekolahku, bagi pelayananmu dan juga pelayananku, bagi seluruh aspek kehidupan kita setiap hari. Yesus sanggup memerdekakan hidup kita. Yesus sanggup memulihkan hidup kita. Bahkan Yesus sanggup menyembuhkan sakit penyakit kita. Bahkan Yesus juga sanggup memerdekakan tubuh, jiwa, dan roh kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jangan mau dijebak oleh setan, jangan mau dijebak oleh iblis. Pak, di sana Pak ada orang hebat, sekali mantra orang lumpuh bisa berjalan. Betul, saya akui iblis bisa buat itu. Tetapi maafkan saya harus berkata dari hati saya yang paling dalam. Saudara yang pergi ke paranormal, saudara yang pergi ke dukun, ingat, setan tidak pernah kerja gratisan. Kalau di sisi rohani, Tuhan memakai pendeta, memakai gembala, memakai anak-anak Tuhan dalam pelayanan. Kalau di sisi setan, setan akan memakai
oknum-oknum yang lain, paranormal dan lain sebagainya. Oleh karenanya, berhenti mengikuti ramalan-ramalan, berhenti bertanya kepada orang-orang pintar, paranormal, berhenti pergi ke kuburan untuk mencari kesembuhan, untuk mencari kekayaan. Carilah kesembuhan, carilah hidup yang benar, carilah kekayaan yang benar hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu. Amin. Saya masuk inti khotbah saya pada hari ini. Oleh karena itu, saudara dan saya membutuhkan pribadi Yesus yang adalah penyembuh. Taruh tangan kanan kita di dada pada hari ini. Semua yang menyaksikan live streaming ini di seluruh Indonesia, di Makassar, di Kendari, di Papua, di Nabire, di luar-luar negeri, di Amerika. Karena banyak kemarin orang-orang di Amerika WhatsApp saya, Pak, saya menyaksikan siaran Bapak, saya sangat diberkati. Sama-sama katakan dengan saya, semua yang sedang tergeletak di rumah sakit, semua yang sedang mengalami masalah, sedang mengalami tekanan dalam pergumulan, sama-sama katakan dengan saya butuh Yesus sebagai penyembuh saya. Tubuh saya butuh disembuhkan oleh Yesus. Jiwa saya butuh disembuhkan oleh Yesus. Roh saya butuh disembuhkan oleh Yesus. Amin, saudara. Kalau Yesus yang menyembuhkan tubuh kita, kalau Yesus yang menyembuhkan jiwa kita, kalau Yesus yang menyembuhkan roh kita, kita pun benar-benar merdeka. Kita pun benar-benar merdeka dan kita tidak terikat dan berhutang apapun. Yesus mengasihi hidup saudara dan saya. Kita butuh Yesus. Saudara dan saya butuh Yesus. Setiap hari we need Jesus. More than anything we need Jesus. Apapun latar belakang saudara, saudara mau orang susah, mau orang miskin, mau orang kaya, mau orang paling kaya, we need Jesus so much. Amin, Bapak Ibu. Nah, saudaraku, pertanyaannya sesuai tema kita malam hari ini, Yesus adalah penyembuh. Mengapa Yesus mau menyembuhkan kehidupan saudara dan saya? Ini pertanyaan besarnya, big questionnya. Kenapa Tuhan mau menyembuhkan hidup kita? Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melihat satu kebenaran firman Tuhan, 1 Korintus 6 ayat 19. Dikatakan demikian. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukanlah milik kamu sendiri. Pertanyaan, mengapa Yesus mau menyembuhkan hidup kita, menyembuhkan hidup saudara dan saya? Yang pertama, karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita, hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus Yesus. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hidup Kristen bukannya lagi, Pak, boleh gak ya saya ditato? Pak, boleh gak saya merokok? Pak, boleh gak saya nindik telinga? Pak, boleh gak tubuh saya tato dari leher sampai kaki? Boleh ya gak, Pak? Boleh gak saya begadang setiap malam? Pertanyaannya bukan masalah boleh atau gak boleh, Bapak Ibu. Yang harus kita sadari, firman Tuhan di nats yang lain bilang begini, segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatunya membangun. Segala sesuatunya diperbolehkan benar, tetapi segala sesuatunya harus berguna. Permasalahannya sebagai orang percaya, as a believer, bukan boleh atau tidak boleh, bukan dosa atau tidak dosa, tetapi membangun gak, berguna gak, saudara? Halo? Saudara udah gak bisa lagi biarin aja duit-duit saya yang mau ngerokok, saya yang mau mabok, saya yang mau nato. Memang itu hidup saudara, tetapi jangan lupa ada Yesus yang sudah menebus hidup saudara dan saya dari hukum dosa, dari hukum maut. Saudara perlu sadari, ketika nanti saudara mati, saudara tidak di neraka. Saya mewakili Yesus berani ngomong begini nih Bapak Ibu, ini disiarin langsung nih. Kalau saudara mati di dalam Yesus, saudara tidak akan masuk neraka, karena neraka sudah dikalahkan dengan kematian Yesus Kristus. It is finished at the cross. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita hanya diingatkan oleh firman, tubuh saudara, tubuh saya adalah bait Roh Kudus. Artinya Tuhan berdiam di dalam hidup kita, Roh Kudus berdiam di dalam hidup kita in Christ. Amin, saudara. Sama seperti pujian ini, dalam Yesus ku
percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan darimu. Harapanku, kekuatanku dalam Yesus. Nah, kita permasalahannya sudah bukan di dalam Yesus, Yesus yang ada di dalam kita, in Christ. Oleh karenanya firman Tuhan berkata tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Buat wanita-wanita, berhentilah berzina, karena tubuh kita sudah milik Roh Kudus. Berhentilah minum mabuk, Pak, tubuh kita milik Roh Kudus. Bapak-bapak yang sering mukulin istrinya, berhenti mukulin istrinya. Bapak-bapak yang suka mukulin anak-anaknya, berhenti mukulin anak-anaknya, karena tubuh mereka bait Roh Kudus. Jangan disakitin, harus disayangi, harus dikasihi. Buat teman-teman yang terikat dengan narkoba, jangan tubuh Roh Kudus ini disakitin. Tubuh kita digambarkan sebagai tubuh tempat Roh Kudus bernaung, berdiam, untuk membimbing, menuntun, menginsyafkan kita. Dulu saya juga pakai narkoba, saya suntikan tubuh saya dengan morfin, saudara. Saya masukkan tubuh saya dengan sabu-sabu, saya masukkan tubuh saya dengan minuman keras. Waktu saya mengenal bahwa saya sudah ditebus oleh Yesus, saya mengerti, oh iya, di dalam hidup saya ada Roh Kudus. Roh Kudus lah yang membuat saya tidak benci istri saya, walaupun dia kasar, walaupun dia tambeng, walaupun dia macam-macam. Sebaliknya Roh Kudus lah yang membuat saya untuk tidak benci kepada suami saya, walaupun suami saya kasar, suami saya nggak kasih uang belanja dan lain sebagainya. Sama-sama katakan dengan saya menyaksikan program acara ini, tubuh saya adalah milik Roh Kudus. Sekali lagi saya yakin bisa, saudara, lebih keren lagi, tubuh saya adalah milik Roh Kudus. Alasan Yesus memulihkan kita, menyembuhkan kita, karena tubuh kita tubuh bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Ingat yang lumpuh, ingat yang buta, ingat yang tuli, semua yang sedang sakit malam hari ini, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Bilang sama Roh Kudus, Roh Kudus, tubuh saya adalah bait Roh Kudus. Aku mau jalan, aku mau pergi ke gereja, aku gak mau lumpuh. Kalau aku lumpuh, aku gak bisa pergi ke gereja. Kalau aku tuli, aku gak bisa dengar firman. Kalau aku buta, aku gak bisa bahasa firman. Kalau aku bisu, aku gak bisa bicara firman. Aku gak bisa bersaksi. Tolong Roh Kudus, ini tubuhmu. Maka mujizat akan terjadi, maka kesembuhan akan terjadi. Gak usah ikut doa pemulihan Pastor Verona. Sadari aja, sadari bahwa tubuh saya adalah bait Roh Kudus. Amin. Ginjalmu akan sembuh, paru-parumu akan sembuh. Buat teman-teman yang sedang terlanjur terpapar COVID-19, bilang sama Roh Kudus, ini bait Roh Kudus, bukan tempat sarang COVID. Aku gak mungkin mati karena COVID, walaupun nanti pasti aku mati dengan cara yang lain. Tapi saya gak rela melihat saudara satu persatu habis karena COVID-19. Sadari, saudara ada bersama dengan Roh Kudus. Tubuh saudara, tubuh saya adalah tubuh bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus berdiam untuk membimbing, menuntun kita, sehingga kita pada akhirnya bisa berkata kepada Tuhan, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Terima kasih aku sehat, terima kasih jantungku sehat Tuhan, terima kasih paru-paruku sehat, terima kasih amandelku sehat, terima kasih aku dijauhkan dari tumor, aku dijauhkan dari cancer, aku dijauhkan dari kista, aku dijauhkan dari kelemahan-kelemahan tubuh, karena aku percaya, aku sadari, aku bersyukur bahwa tubuhku adalah bait Roh Kudus. Amin. Bukan tempat sarang sakit penyakit. Malam ini, hari ini, yang menyaksikan program acara ini, siapapun Anda, kalau sakit ingat, oh, firman Tuhan berkata lewat Pastor Verona, tubuh saya adalah bait Roh Kudus. Keluar sakit penyakit, maka sakit penyakit akan turun. Karena di mulut orang benar, di mulut orang percaya, dititipkan oleh kuasa Roh Kudus, dititipkan oleh Tuhan kuasanya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa Yesus mau menyembuhkan hidup kita? Lihat Injil Markus pasal pertama ayat ke-41. Injil Markus pasal pertama ayat ke-41 dikatakan demikian.
Dengan penuh belas kasihan, Yesus mengulurkan tangan, menjamahnya dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ini adalah perkataan Yesus terhadap orang kusta. Yang kedua, mengapa Yesus mau menyembuhkan hidup kita? Karena Yesus memiliki belas kasih terhadap hidup manusia. Yesus melayani, Yesus turun ke dunia, Yesus lahir ke dunia, Yesus mati, bahkan Yesus mengalahkan alam maut, Yesus naik ke surga, Yesus bangkit. Semua didasari atas dasar belas kasihan. Oleh karenanya anugerah lahir dari belas kasihan. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan, menganugerahkan putranya yang tunggal, namanya Yesus Kristus, supaya setiap saudara dan saya yang percaya kepada Yesus tidak mati untuk selama-lamanya, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Halo? Rumah tangga kita butuh belas kasih Yesus. Bisnis kita butuh belas kasih Yesus. Di tengah degradasi ekonomi, di tengah ekonomi yang sedang resesi, kita butuh belas kasih Yesus. We need His mercy. Kita butuh His compassion. Kita butuh belas kasihnya Dia. Rumah tangga yang di ujung perceraian, yang di ujung palu hakim, kita butuh belas kasih Tuhan. Tuhan tolong rumah tanggaku, Tuhan tolong sakit penyakitku. Yesus berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dengan penuh belas kasihan, bukan penuh ambisi, bukan penuh intrik. Salah satu di mana Tuhan menyuruh saya untuk membuat ibadah doa pemulihan adalah belas kasihan Tuhan. Selalu Tuhan menggoncangkan hati saya setiap hari, setiap malam. Kamu gak kasihan emang lihat orang buta gak bisa baca firman? Emang kamu gak kasihan Verona lihat orang tuli gak bisa dengar firman aku? Emang kamu gak kasihan Verona lihat orang lumpuh gak bisa jalan pergi ke gereja? Ini karena belas kasih. Makanya kadang-kadang kalau saya lagi doa tentang doa pemulihan tuh kadang-kadang saya suka nangis. Tuhan, saya minta maaf, saya udah gak tahan Tuhan, saya meneteskan air mata. Saudara kan enak cuma nonton di rumah, saya merasakan belas kasih Tuhan. Bahkan seringkali saya suka dituntun oleh Roh Kudus. Ada seorang anak yang Down syndrome, yang autis. Saya sampai nangis doainnya saudara 2-3 minggu yang lalu, kalau gak salah 2 minggu yang lalu. Saya doain cucu dari Oma siapa namanya, saya lupa deh, di Bali, Oma Yuli di Bali. Mungkin Oma Yuli juga nonton ini. Saya nangis doain cucunya. Kita butuh belas kasihan Tuhan. Keuangan kita, ekonomi kita di tengah-tengah resesi, kesehatan, Tuhan kasihlah belas kasihan-Mu supaya kami tidak terpapar oleh virus COVID-19. Tetapi kalau belas kasihan Tuhan udah turun, kitanya jangan bodoh, kitanya jangan nekat, kitanya jangan sembrono. Kemana-mana tetap gunakan masker, tetap jaga jarak, tetap jaga kebersihan, rumah dipel, disapu, biar gak ngendep virus bakteri apapun. Karena kalau saudara nge-swab apapun juga, kalau ada virus bakteri apapun selain COVID pasti kedetek, dan saudara pasti akan dibilang COVID. Oleh karenanya saudaraku terkasih dalam Tuhan, keadaan lagi kacau begini, kita butuh His compassion, belas kasihan Yesus turun atas kehidupan saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu yang sedang menyaksikan live streaming ini, pasti kalau didetek pasti positif hasilnya. Padahal itu virus lain saudara. Oleh karena itu rumah bersihin, bersih-bersih, sering bersih-bersih. Kita melakukan bagian kita, Tuhan melakukan bagian Tuhan. Amin. Saya selalu berdoa untuk jemaat-jemaat penggembalaan dan juga jemaat-jemaat yang menyaksikan live streaming, agar saudara terbebas dari virus COVID-19. Saudara gak tertular. Kalaupun amit-amit saudara tertular, satu doa saya minta bersyafaat di hadapan Tuhan.
Saya tidak rela mereka mati karena COVID. Saya berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Saya tidak mau semua yang mengadu kepada Tuhan lewat saya, mereka mati karena COVID. Saya mau mereka semua hidup 4-5 hari, gak perlu tunggu 10-14 hari. Dia sembuh karena darah Yesus, karena perjamuan suci. Pasti sembuh. Amin. Ada beberapa yang sudah bersaksi lewat messenger, lewat WhatsApp, saya terpapar COVID Pak, tapi 4 hari saja saya sudah dinyatakan negatif kembali. Saya tidak bergejala, OTG ya. Tetapi juga jangan bodoh, OTG jalan-jalan kemana-mana menularkan banyak orang. Tetap aja di rumah, tunggu, sabar. Ini anggap saja kesempatan kita untuk makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Baca firman, memuji, menyembah Tuhan, hidup santai, makan makanan bergizi dan lain sebagainya. Saudara akan pulih kembali. Sama-sama katakan dengan saya dilindungi oleh belas kasih Yesus. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya dilindungi oleh belas kasihan Tuhan. Amin. Kalau kita hidup dalam belas kasih Tuhan, saudara gak usah cari berkat, berkat cari saudara. Kalau kita hidup dalam belas kasihan Tuhan, saudara gak usah repot-repot cari tender yang akan cari saudara. Karena Tuhan berbelas kasihan. Bukan karena saya jago, karena saya pintar, saya punya kenalan hebat, punya engkuan hebat, tetapi semata-mata karena His mercy, His compassion, His grace come upon us, datang atas hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga Bapak Ibu, mengapa Yesus mau menyembuhkan hidup kita? Lihat Lukas pasal 8 ayat 43. Dikatakan demikian. Ada seorang wanita yang sudah 12 tahun menderita sakit pendarahan. Catat ya, 12 tahun menderita sakit pendarahan. Sekalipun telah menghabiskan seluruh miliknya untuk para tabib. Lihat ya. Sekalipun telah menghabiskan seluruh miliknya untuk para tabib, tetapi tidak dapat disembuhkan oleh seorang. Kenapa Yesus mau menyembuhkan kita? Dalam tema besar kita, Yesus adalah penyembuh. Yang ketiga, karena manusia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Amin. Manusia gak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Firman Tuhan jelas mencatat bahwa sekalipun telah menghabiskan seluruh miliknya untuk tabib, istilah kasarnya nih, sekalipun saudara punya uang miliaran, sekalipun saudara punya uang triliunan, saudara tetap gak bisa jalan, saudara tetap lumpuh, saudara tetap gak bisa melihat, saudara tetap buta, saudara tidak bisa mendengar karena saudara tetap tuli. Ini Alkitab mencatat saudara. Dia udah pergi ke tabib A, ke paranormal A, ke dukun A, ke pendeta A, ke pendeta C, ke imam B, A sampai Z, mereka udah pergi, tapi nggak bisa sembuh. Ini membuktikan manusia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara, seorang dokter ketika mengalami sakit, maka dokter tersebut juga butuh berobat dan diobati. Setuju katakan amin? Amin. Dia juga harus suntik dirinya, infus dirinya, itu pun belum tentu sembuh. Mau pakai vitamin C, vitamin A, vitamin K, vitamin-vitamin yang lain, kalau Tuhan bilang nggak sembuh saudara. Setuju saudara? Ketika dokter sakit, dokter juga butuh diobati. Betul, dokter adalah orang yang dipakai Tuhan untuk mengobati orang sakit. Tapi kan ada saatnya dokter juga sakit saudara, tubuhnya lemah, terserang virus, kurang istirahat dan lain sebagainya. Nah, ketika dia sakit, dia kan butuh diobati. Dan juga jangan lupa, ketika dokter sakit, dokter juga harus minta tumpangan doa lewat pendeta, lewat gembalanya. Tetapi meskipun dokter sudah diobati dan didoakan, belum tentu sembuh, karena pendeta tidak bisa menyembuhkan. Tadi contoh yang pertama dokter, contoh yang kedua ada pendeta, ada dukun, ada paranormal. Mereka juga pasti sakit saudara. Makanya bodohlah kita kalau sakit pergi cuma mengandalkan pendeta, cuma mengandalkan dukun, cuma mengandalkan dokter. Saudara dan saya lewat ibadah pembelajaran ini harus mengerti, oh ada satu pribadi lain yang dapat menyembuhkan, namanya Yesus Kristus. Ada banyak juga kok pendeta yang jantungnya nggak sembuh-sembuh, akhirnya mati karena sakit jantung. Ada banyak juga kok pendeta yang gulanya nggak sembuh-sembuh, akhirnya mati karena gula.
Itu tandanya kita ini manusia. We are just human being. That's it, Bapak Ibu. Kita cuman manusia biasa. Dukun manusia biasa, paranormal manusia biasa. Saya udah pergi ke seluruh banyak tabib, tapi gak bisa sembuh-sembuh. Terus kemana dong? Waktu Yesus berjalan, ada rame-rame, saudara, di Kapernaum, di sekitaran Yerusalem, di wilayah Israel. Perempuan ini mendengar tentang Yesus. Lalu dia bilang, asal ku jamang ujung jubah-jubahnya, gak perlulah gue ketemu Yesus, gue pegang aja lah. Dia punya ujung jubahnya, garmennya tuh ujungnya, buat pegang aja, pasti sembuh. Pada dasarnya manusia gak bisa menyembuhkan diri sendiri, makanya Yesus mau menyembuhkan kita. Amin. Dokter sakit butuh didoain pendeta. Pendeta sakit harus berobat ke dokter. Saling membutuhkan, tetapi dua-duanya gak bisa menyembuhkan. Nah, kemana dua-duanya harus menghadap? Menghadap kepada Yesus dan berkata kepada Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Amin, saudara. Dua-duanya harus menghadap kepada Yesus, karena Yesus adalah Tuhan yang lebih tinggi dari seluruh manusia yang ada. Betul, dia pernah jadi manusia, tetapi dia manusia Kristus, manusia yang sempurna, manusia yang di dalamnya ada kepenuhan ilahi. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, yang keempat, bagaimana caranya agar kita dapat disembuhkan oleh Yesus? Lihat Matius pasal 8 ayat 17. Sehingga genaplah firman yang dikatakan Nabi Yesaya, dialah atau Yesuslah yang mengambil kelemahan kita dan menanggung segala sakit penyakit kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bagaimana caranya kita dapat disembuhkan oleh Yesus? Yang pertama, saudara, ingat perkataan Yesus, ingat perkataan firman Tuhan. Tadi kita sudah belajar, kenapa Yesus harus menyembuhkan saya? Yang pertama, karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Yang kedua, karena Yesus memiliki belas kasih terhadap hidup kita. Yang ketiga, karena manusia tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Dan yang selanjutnya, bagaimana caranya saudara dan saya dapat menerima kesembuhan, dapat menerima mujizat dari Yesus? Tadi firman Tuhan dikatakan, sehingga genaplah firman yang dikatakan Nabi Yesaya, dialah yang mengambil kelemahan kita dan menanggung segala sakit penyakit kita. Kalau saudara ingin disembuhkan hari ini, malam hari ini, dari kelemahan tubuh apapun sakit penyakitmu, pastikan yang pertama, ingatlah perkataan firman Tuhan. Jangan dengar mulut orang lain, jangan dengar mulut-mulut yang tidak bertanggung jawab, yang tidak membangun. Kita harus hormati dokter, tetapi kita jangan imani perkataan dokter. Kita harus hormati pendeta, tapi kita jangan imani perkataan pendeta yang tidak membangun. Tetapi imanilah, hormatilah, taruhlah di tempat yang tertinggi firman Tuhan. Oh, saya boleh kena batu ginjal, tetapi firman Tuhan berkata, oleh bilurnya aku akan sembuh. Oh, aku boleh kena serangan jantung, tapi aku percaya firman-Nya. Oleh bilurnya aku akan sembuh. Oh, aku terpapar COVID-19, tetapi aku percaya Dia telah menanggung kelemahan saya. Aku yakin dan percaya dalam beberapa waktu ke depan aku sembuh. Imunitas tubuhku akan kuat kembali dan aku akan disembuhkan oleh Tuhan. Ingat firman Tuhan, saudara. Dia sudah tergantung di atas kayu salib dan dia berkata sudah selesai. Apa artinya dia berkata sudah selesai? Aku sudah menanggung seluruh kutuk, kelemahan tubuh, sakit penyakit. Yesus diberikan hukuman itu, menanggung semuanya, ditimpakan ke tubuh Yesus, ditimpakan di atas salib Yesus. Kelemahan, sakit penyakit, kegagalan, segala yang buruk-buruk diberikan kepada Yesus. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang pertama, kalau saudara ingin mengalami kesembuhan, ingatlah firman Yesus. Jangan ingat Pastor Verona, jangan ingat pastor-pastor yang lain. Gak bisa sembuh, saudara, gak bisa sembuh. Trust me, saya melayani kesembuhan 16 tahun lamanya, bahkan jalan 17 tahun mau ke 18 tahun, saudara. Dari awal saya bertobat, saudara. Dari awal saya bertobat sebelum saya jadi pendeta.
satu karunia yang Tuhan titipkan dari awal, mujizat kesembuhan. Dari awal saya mengenal Yesus, waktu saya punya penyakit gatal-gatal, tubuh saya bernanah dan berbisul serta berdarah-darah dari leher, maaf ya, dari leher sampai terus telapak kaki, sampai maaf ya, kemaluan saya pun semuanya berbisul, bernanah dan berdarah-darah. 4 bulan saya bawa angin, saudara. Saya diasingkan di kamar sendiri. Satu kali waktu saya capek, jiwa saya capek, tubuh saya capek, roh saya capek, saya nangis, saya meneteskan air mata. Tiba-tiba hati dan muka saya ada yang membelokkan saya ke lihat satu posisi di sebelah kanan. Saya melihat kitab suci, saya melihat Bible. Waktu saya buka, dia berkata demikian, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena gada dan tongkatnya itulah yang menjadi penghiburan akan aku. Dan untuk selama-lamanya aku akan diam di rumah Tuhan untuk memuji Tuhan. Saudara, saya nangis. Saudara tahu apa yang terjadi? Tetesan air mata saya terkena di tangan saya yang putih ini, saudara. Kalau saudara lihat sekarang putih kan? Dulu 18 tahun yang lalu ini bukan putih, ini borok, ini nanah, ini bisul. Langsung saudara hilang seketika, seperti saudara nonton di televisi, ada borok langsung hilang mulus, saudara. Waktu saya oles minyak urapan lagi, waktu saya oles air mata saya oles seperti ini, saudara, itu hilang detik itu juga. Lalu Tuhan bersuara di dalam hati saya, aku sayang kamu, aku mau sembuhkan kamu. Dalam waktu 3 hari 1 minggu engkau sembuh sempurna. Akhirnya saudara, saya dituntun. Waktu itu saya nggak ngerti itu Roh Kudus. Saya dituntun di dalam hati, kamu cari PK. PK itu bukan persembahan kasih, otaknya jangan sembrono ya Bapak Ibu ya. Saya nggak tahu artinya apa PK itu. Pokoknya air PK yang dituangin tuh hitam atau ungu. Kasih air hangat panas-panas, jangan terlalu panas tapi hangat-hangat gitu. Taruh tangan kananmu di ini, doa, dalam nama Yesus aku pasti sembuh. 3 hari saudara, kulit saya seperti ular ganti kulit. Ini ngeletek semuanya. Tahu kenapa saya sakit itu? Karena saya diguna-guna, saya disantet, saudara. Tembus. Kok bisa sih orang Kristen ditembus santet? Bisa. Kalau dia punya dendam, kalau dia punya benci, kalau dia tidak dekat Tuhan, kalau dia tidak mengenal firman Tuhan, sekristen apapun dia pasti terguna-guna, dia pasti tersantet, saudara. Satu keluarga kami, rumah tangga kami diguna-guna ilmu hitam, dan semuanya tembus kecuali mami saya. Mami saya selalu berdoa, mami saya selalu baca firman Tuhan. Tidak ada kuasa yang menembus mami saya, tidak bisa. Tetapi kami satu keluarga semuanya berborok, berbau dan bernanah. 4 bulan lamanya. Semenjak saya dipimpin Tuhan, mengenal Tuhan, saya mengingat firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, karena gada dan tongkat itulah yang menjadi penghiburan aku. Dari semenjak itu saudara, saya bergerak dalam pelayanan kesembuhan, mujizat dan kuasa. Tetapi saya diingatkan, itu karena firman, bukan karena saya punya kuasa. Yang kedua, bagaimana caranya saudara dan saya dapat disembuhkan oleh Yesus? Yesaya 53 ayat 4 dikatakan demikian, sesungguhnya dia sendiri telah menanggung penyakit kita, dia telah memikul penderitaan kita, namun kita menganggap dialah yang terkutuk, yang dihajar dan didera oleh Elohim. Yang kedua, bagaimana caranya saudara dan saya mendapat kesembuhan? Yang kedua, ketika saudara dan saya menyadari karya dan anugerah Yesus di atas kayu salib. Kalau saudara ingin disembuhkan, saudara ingin dipulihkan, saudara ingin dimerdekakan, sadarilah karya Yesus di atas kayu salib. Engkau sudah mati di atas kayu salib menyembuhkanku. Tubuhku adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sarang sakit penyakit. Aku gak mau buta Tuhan. Engkau sudah mati karena kebutaanku. Engkau sudah mati karena sakit jantungku. Engkau sudah mati karena sakit kistaku. Engkau sudah mati karena sakit tumorku. Aku yakin, aku percaya, karena pengorbanan di atas kayu salib aku disembuhkan sempurna. Dan aku tinggal menunggu waktunya Tuhan, aku akan hidup normal kembali. Yang kedua, bagaimana saudara dan saya dapat bisa disembuhkan? Ingatlah karya Yesus di atas kayu salib. Di atas kayu salib tidak ada jin kafir. Justru di atas kayu salib jin kafir untuk selama-lamanya terkutuk dan terhukum di neraka. Haleluya, haleluya, haleluya.
Saudara, sadarilah, Yesus sudah mati dan kayu salib menyembuhkan saudara dan saya. Amin. Yang terakhir saudara, bagaimana caranya agar kita dapat disembuhkan oleh Yesus? Tadi yang pertama, ketika saudara dan saya mengingat perkataan firman. Yang kedua, ketika saudara dan saya menyadari karya agung, karya mulia Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Yang ketiga, yang terakhir, setelah ini saya ingin berdoa buat Bapak Ibu Saudara sesuai dengan tema kita, Yesus adalah penyembuh. Saya akan berdoa untuk kesembuhan buat saudara malam hari ini. Tetapi saya mau saudara imannya diarahkan ke Yesus, pengharapannya diarahkan ke Yesus. Amin. Pertolongannya diarahkan ke Yesus, bukan ke Pastor Verona. Pastor Verona bisa sakit, tapi bisa disembuhkan karena anugerah Yesus. Saya bisa lemah, tetapi kelemahan saya ditanggung oleh Yesus. Oleh karenanya, saudara dan saya harus sama-sama menghadap kepada Yesus. Yang terakhir, Kisah Para Rasul 4 ayat 10. Maka kamu semua dan seluruh bangsa Israel harus tahu bahwa orang ini sembuh dan berdiri di hadapanmu karena nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan dan yang telah dibangkitkan Elohim dari kematian. Yang ketiga, bagaimana caranya agar saudara dan saya disembuhkan oleh Yesus? Percaya dengan kuasa nama Yesus. Nama ini bukan sembarang nama. Amin saudara. Saya tentang keras sama orang-orang yang mengatakan demikian. Apalah arti sebuah nama? Terserahlah itu iman saudara, jadilah kepada saudara. Tetapi saya sangat menghormati nama Yesus. Ketika saudara menyadari nama Yesus, saudara, apa yang dilakukan Bartimeus? Bartimeus berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dimarahin, dia teriak lagi, Yesus anak Daud. Dia tahu di dalam Yesus ada kelepasan, di dalam nama Yesus ada kemerdekaan, di dalam nama Yesus ada pemulihan, di dalam nama Yesus ada kesembuhan, di dalam nama Yesus selalu ada pertolongan, di dalam nama Yesus selalu ada jawaban yang saudara dan saya pertanyakan selama ini, yang saudara dan saya gumuli selama ini. Di dalam nama Yesus ada promosi, di dalam nama Yesus ada berkat, di dalam nama Yesus ada keselamatan, di dalam nama Yesus dapat mengubah yang tidak ada menjadi ada, dapat mengubah kutuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus saudara akan dipindahkan dari neraka pindah ke sorga, dari kegelapan ke terangnya yang ajaib. Dalam nama Yesus rumah tangga saudara dan saya akan dipulihkan. Dalam nama Yesus sakit penyakit kita akan disembuhkan. Dalam nama Yesus ada seluruh yang saudara dan saya perlukan. Saudara, sadarilah nama Yesus. Kalau hari ini tubuhmu sakit, panggil nama Yesus. Amin. Hanya nama Yesus yang sanggup berikan kepastian. Hanya nama Yesus yang sanggup memberikan jawaban. Hanya nama Yesus, bukan nama yang lain. Saudara, saudara boleh panggil seluruh nama nabi top yang ada di firman Tuhan. Saudara boleh panggil seluruh nama nabi top yang ada di kitab suci Alkitab. Panggil semuanya. Abraham panggil, Ishak panggil, Yakub, Yeremia, Yesaya panggil. Saudara boleh panggil ke nama 12 rasul. Matius, Markus, Lukas panggil. Silakan bahkan nama Paulus panggil. Saya berani jamin di atas mimbar Tuhan yang suci ini tidak akan terjadi kesembuhan, tidak akan terjadi pemulihan, tidak akan terjadi apapun. Tapi waktu saudara gak punya daya, saudara gak punya kekuatan, saudara gak punya kuasa, saudara tutup mata, lipat tangan. Saudara berkata begini sama Tuhan, Yesus, Yesus. Lalu saudara diikuti dengan tetesan air mata. Kau berarti. Yesus, 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 Tuhan Yesus, Yesus. Saudara, Yesus tahu. Yesus yang pertama, engkau sedang membutuhkan keuangan. Yesus yang kedua, engkau sedang berdoa buat anak-anakmu. Yesus yang ketiga, engkau butuh pemulihan buat suamimu yang kasar, yang suka selingkuh, yang suka gak jujur, gak kasih uang belanja. Yesus tahu. Oleh karenanya panggil nama Yesus. Ketika saudara dan saya memanggil nama Yesus, gelap itu akan diubah menjadi terang. Badai gelap akan diubah menjadi pelangi yang indah. Di dalam nama Yesus ada jawaban.
Di dalam nama Yesus ada pemulihan. Di dalam nama Yesus, saudara yang lemah akan dikuatkan. Di dalam nama Yesus, COVID-19 dalam tubuhmu akan menghilang. Karena nama Yesus memerintah di bawah bumi, di surga, dan di atas bumi. Nama ini berkuasa. Firman Tuhan mencatat, karena dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai di atas kayu salib dan mati di sana. Elohim memberikan dia nama di atas segala nama, supaya setiap orang pada akhirnya bertekuk lutut dan memuji dan menyembah dia, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Waktu saudara dan saya memanggil nama Yesus, malaikat gak boleh bergerak, saudara. Diam semua. Mau Gabriel, mau Mikail, mau siapa, mau Kerubim, Serafim, diam semuanya. Karena when we call His name, Jesus, please help my family, Tuhan akan datang. Malaikat gak boleh ikut campur. Ini urusan antara orang tua dan anak, langsung private, father and son. Ini urusan keluarga, gak ada urusan sama malaikat. Bukan berarti kita arogan, kita sombong, enggak. Sama seperti kalau saya lagi memanggil papa saya atau saudara sedang memanggil mama, ma, pembantu gak boleh ikut-ikutan, tante gak boleh ikut-ikutan. Hanya ada mama dan anak, papa dan anak, gak ada orang lain. Malam ini, inilah pribadi Yesus, pribadi yang menyembuhkan. Amin untuk firman Tuhan.